Alhamdulillah. Yuk semuanya yang jawab salam Kak Ari dengan semangat ikhlas. Kak Ari berdoa kepada Allah yang langsung dari pohon langit bumi perkemahan ini, insya Allah yang jawab ibu-ibu. Semoga Allah jadikan suaminya semakin sayang sama ibu-ibu. Duit bulanannya nambah, nggak suka marah-marah, nggak suka keluar rumah, betah di rumah, kuat malam harinya. Amin tuh, amin. Yang bapak-bapak semoga yang semangat menjawab salamnya, apalagi komandan ini ya, Masya Allah. Sama saya juga anak tentara bapak. Semoga istri-istrinya, insya Allah, maksudnya istri semuanya, bukan istri-istri gitu ya. Semoga istrinya semakin sayang, pinter nyimpan uang, nggak boros, nggak suka marah-marah, nggak suka nesu-nesu, nggak suka ngentek ke duit nggon glowing. Semoga anak-anaknya yang menjawab dengan semangat menjadi anak yang solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada yang terhormat para tamu undangan yang Masya Allah dari kesibukannya, dari aktivitas rutinnya, Allah tuntun, Allah bimbing, Allah jadikan saksi kita berkumpul bersama bintang-bintang yang Allah tebarkan di bumi ini, yaitu anak-anak santri kita, yang dimana Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang mencintai anak yatim piatu maka besok bersamaku di surga. Beliau memberikan simbol dua jarinya, jari telunjuk sama jari tengah, yang berarti apa? Siapa yang mencintai anak yatim piatu maka besok dekat banget sama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Allah mudahkan langkah kaki kita dari sekian banyak pondok pesantren yang menjadi mitra gerakan infak beras. Semoga insya Allah program kita Allah jaga, semoga program kita Allah luaskan, semoga Allah majukan dan semakin banyak insya Allah ya. Semoga Magetan nanti akan terjadi banjir beras berkualitas dari gerakan infak beras, dan semoga setelah acara ini Allah tautkan bertambah, bertumbuh, maju yang menjadi orang tua asuh nantinya. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada uswah teladan, Rasul panutan yang kita nantikan insya Allah syafaatnya di yaumil akhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada siapapun yang mencintai beliau. Semoga insya Allah kita pun juga termasuk umatnya yang mencintai beliau. Amin Allahumma amin. Nah, para hadirin sekalian, santri, orang tua asuh, tim pasukan Paskas, tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini, bulan ini
kita ada di bulan apa anak-anak? Santri bulan apa? Rabiul Awal. Artinya apa? Kita ada di bulan kelahiran Nabi. Seorang Nabi yang Allah pilih, yang Masya Allah, Allah tidak sholat, Allah tidak haji, Allah tempat kita bersembah, ibadah, amalan yang Allah sendiri pun melakukannya sama dengan makhluknya, yaitu apa Bapak Ibu hadirin sekalian? Allah melakukan amal yang sama dengan kita, bersolawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah, semoga insya Allah dengan kisah nanti yang Kak Ari akan sampaikan, Allah jadikan kita semakin sayang kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, saat itu kalau ada rumah yang ada tanda kain atau benderanya, yang dimana orang tahu rumah itu dihuni, ditunggui oleh perempuan-perempuan Makkah, maka itu berarti perempuan yang ada di rumah itu boleh dicicipi kapan saja, datang kapan saja, dicicipi, dihinakan. Lalu kalau dia ternyata hamil, lalu ditanya bayinya ini anaknya siapa, maka ditanya siapa yang mampir ke rumah itu, ditanya, kamu kan? Bukan? Oh bukan. Kamu? Oh bukan juga ya, lagi asik ya. Kamu ditanya, lalu suka perempuan itu nunjuk dia itu. Nah, subhanallah ya, dan hampir semua ibu-ibu yang sudah 9 bulan sudah kontraksi, bukannya senang tapi sedih. Karena apa? Khawatir kalau yang lahir anaknya nggak ada belalainya. Jadi kalau lahir bayi itu yang nggak ada belalainya, mereka sedih. Paham Mas? Paham? Kok baru ngerti ya? Ya. Lalu ibu-ibu kasihan sekali. Ayo cepat lahirkan. Ayo, aku menunggu. Suaminya menunggu, bapaknya menunggu. Ayo, bukannya disayang malah dibentak-bentak. Kayak gitu dulu zaman jahiliyah. Ayo, metu. Ya Allah, Thomas, Ben. Gituin sampai begitu. Gitu. Loh kok malah ketawa toh Mbak? Hei, siapa yang ketawa tadi? Kak Ari mau nanya, emang melahirkan itu nggak sakit? Tuh sakit ya. Coba sekarang nggak boleh ada yang ketawa ya, langsung ingat ibunya, doakan ibunya ya. Maka perempuan-perempuan yang udah besar hamilnya, mau keluar kesakitan, mau melahirkan dan takut, guyu meneh, jangan ketawa ya, doakan orang tuanya. Bu, ibu, tolong jawab iya, ngeten nggih? Coba, ibu, ibu-ibu, ibu-ibu-ibu, ibu, bu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu wajah aslinya. Kalau bapak jawabnya oh, gitu nggih. Coba, ibu,
bapak. Astagfirullahaladzim, bapaknya nggak bersemangat ya. Maka sekarang para ibu itu anaknya cuma 1 sama 2 ya, karena bapaknya nggak bersemangat soalnya ya. Kecuali Kak Ari anaknya baru 5 ya, Masya Allah. Nah begitu keluar ditarik, cepat keluar, ditarik, ternyata lahir nggak ada belalainya. Perempuan langsung didekap ibunya, dirampas sama bapaknya. Sini, jangan, sini, jangan, sini. Mana suaranya? Sini, sini, sini. Ditarik, lalu ditaruh di padang pasir, digali, masih hidup. Masih hidup, dikubur hidup. Itu zaman jahiliyah ya. Setiap hari hampir ada berita ya, orang yang mati karena minuman keras alias mabuk. Pak, di Magetan darurat miras boten Mbak? Boten nggih. Jogja sedang darurat miras ini Pak nggih. Kita doakan semoga Magetan insya Allah jaga dari kerusakan insya Allah. Okay. Nah subhanallah, mereka para laki-lakinya pulang mabuk ya, terus subhanallah tiap hari bertengkar terus, antar suku berperang kelahi, subhanallah. Nah santri bilang siap, santri bulan Rabiul Awal lahirlah Nabi kita, penyeru alam semesta raya. Ayahnya bernama, ibunya bernama, dilahirkan di kota Al-Mukarramah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Karena apa? Allah telah hinakan, Allah telah tunjukkan kebesarannya. Ada raja yang sombong, badannya besar, kakinya besar, tangannya besar. Aku Abraha, aku akan menghancurkan Ka'bah agar orang-orang tidak lagi datang berkumpul di Ka'bah. Aku membangun bangunan yang baru yang lebih bagus. Pasukan, 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 siapkan gajah-gajah kita. Kita hancurkan Ka'bah. Siap, siap, siap. Wah, lalu gajah-gajahnya datang. Suara apa ibu-ibu? Suara apa ibu-ibu? Yang keras suara apa? Suara Kak Ari. Astagfirullahaladzim.
Tolong yang bilang gajah istighfar sebelum diambil Allah nyawanya. Ya, suara Kak Ari menirukan gajah. Masa Kak Ari dibilang gajah? Mentang-mentang besar ya. Nah, subhanallah, Allah jadikan, abadikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as, alam yaj'al, terus sala alaihim tarmihim faj'alahum. Semua dihinakan sama Allah karena sombong. Apa itu? Ono mano akeh banget. Mano apa kuwi? Mano apa, Bu? Mano sapa, Bu? Mano? Kok Ibu guyung-guyup piye to? Mano lari. Mereka lari tapi dikejar. Wah, kena kepalanya. Bolong, kepalanya bolong. Wah, banyak banget. Ngeri sekali ya. Aku nggak mau kena mano, kecuali wah, aku sembunyi. Sembunyi di mana? Wah, itu ada batu. Aku sembunyi di sini ya. Sembunyi, dikira Allah tidak melihat. Tak kira mano ternyata pindah. Wah, sembunyi. Oh, konangan ya wes. Terus masya Allah diserang, enggak ketahuan. Ternyata anak-anak burung ababil diperintahkan oleh Allah seperti kaum Nabi Lut, Sijil ya. Pasukan, siapa yang tahu pasukan Abroha jumlahnya berapa? 60.000 pasukan. 13 gajah, yang paling besar Mahmud namanya. Bahkan gajah-gajah ini nggak ada yang mati, semuanya kembali marah. Karena apa? Mereka menyesal setelah dilatih. Ternyata untuk menghancurkan Ka'bah mereka protes, mereka marah, mereka lalu meninggalkan Abroha dan pasukannya, dan mereka selamat kecuali pasukan-pasukan itu sebagai bukti tanda kebesaran Allah. Wah, aku nggak kena. Kena ternyata. Wah, nggak ada yang bisa selamat bagi mereka yang sombong dengan jabatan, sombong dengan ketampanan, sombong dengan kekayaan, sombong dengan kedudukan, sombong, semuanya nggak akan pernah bisa selamat ya. Itu Allah tegaskan. Nah, subhanallah, di rumah itu saat itu Aminah sedih ketika mendengar
kabar suaminya yang pamit ketika ia sedang mengandung. Aminah, aku berangkat Aminah. Aminah, 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 istriku. Kamu bukan istriku. Oh ya, bukan. Terus Abdullah pamit, ternyata ada yang datang mengabarkan bahwa Abdullah telah meninggal dunia. Kira-kira Aminah seneng gak, Bu? Terus ngapunten, Aminah nikah lagi nggak, Bu? Kalau ibu, subhanallah, Aminah senang sekali. Begitu lahir malaikat Jibril Allah utus, dan subhanallah Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, seluruh alam senang semuanya. Bahkan dari perut Aminah keluar cahaya sampai ke negeri Kisra, bumi Syam. Maka di kerajaan Kisra, ya, ada tiang-tiang, ada pasukan yang berjaga. Pasukan siap, 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 siap. Pasukan berjaga. Ternyata tiang-tiangnya begitu Rasul lahir goyang, tiangnya goyang. Goyang, ono lindu. Wah, mereka lari sebagai tanda. Lalu di Persia, ya, di Persia ribuan tahun api yang disembah oleh mereka. Hari itu Allah buktikan kekuasaannya. Mereka ketika lagi menyembah api itu, Tuhan api, anakku diare, mari ke yo. Ada lagi yang di sini, Tuhan api, utangku akeh banget, pinjaman online juga. Wah, oh nggak ada dulu ya online. Utangku banyak, tolong lunasi ya. Subhanallah, maha suci Allah. Hari itu api itu jadi padam. Tuhan up, Tuhan up. Teman-teman, Tuhan kita mati, Tuhan kita modar. Apinya mati, subhanallah, dengan kehebatan kekuasaan Allah menjadi tanda. Bahkan subhanallah, ibu susunya Halimah pamit bersama suaminya Haris. Ada yang Haris namanya? Mana Haris? Oh, itu Haris ya. Terus Halimah kasihan sama Haris yang biasanya beternak, ya, memelihara hewan-hewan ternak. Karena musim kering, rumput-rumput pada kering, demikian juga kantong kering. Karena itu Aminah bantu suaminya, Mas Haris, kayaknya aku butuh kerja, Mas, untuk bantu kamu, Mas. Boleh ya, Mas, antarkan aku punya modal ini, Mas. Modal apa, Bu? Modal. Lalu Halimah berangkat untuk duit, naik untanya nggak sehat, Bapak Ibu anak-anak, jalannya lama sekali, ya, lama banget. Bahkan diejek sama kabilah-kabilah yang sudah duluan. Hei Halimah, mau sampai kapan? Hari gini pergi ke Mekah dengan unta yang nggak sehat, yang bener aja. Rugi dong. Ya, subhanallah,
Begitu sampai kota Mekah, perempuan-perempuan itu bahagia, nunjuk ke duitnya. Aku dapat uang, aku dapat uang banyak. Dasar memang perempuan itu suka oh selamat berarti ya, suka duit maksudnya ya. Subhanallah, Halimah mencari-cari lalu ketemu satu rumah. Lalu Halimah yang tadinya ASI bagian kanannya nggak keluar, yang bagian kiri dimimiin untuk anaknya juga yang masih bayi, Aminah megang Rasulullah, sini aku ingin menggendongnya. Siapa namanya? Muhammad. Digendong, begitu ditaruh, subhanallah, Halimah yang tadi kecapean, kelelahan, langsung sehat. Wah, mentul-mentul. Wah, langsung ginu-ginu. Wah, Halimah jadi sehat. Lalu subhanallah, Halimah seneng banget. Ternyata Rasulullah itu mimiknya di bagian yang kanan, bukan yang kiri. Subhanallah. Nah, subhanallah, Halimah lalu takut lapor ke suaminya. Mas, aku minta maaf ya mas. Pak, ngapunten pak, pernah nggak dimintain maaf sama ibu pak? Yang suka nggak mau minta maaf tuh bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bu, di rumah itu yang suka minta maaf bapak atau ibu? Pak, di rumah yang nggak mau gengsi minta maaf bapak atau ibu? Oh, bapaknya takut ya ternyata ya. Nggak apa-apa ya, subhanallah. Takut nanti pulang sendirian ya, jalan kaki gitu ya. Subhanallah, teman-teman semuanya, sampai ke Bani Sa'ad, tumbuh semuanya, tanaman-tanaman semuanya, masya Allah, jadi hijau, kambing-kambing jadi gemuk-gemuk, dan ini tanda keberkahan. Yuk sekarang siapa yang masih punya anggapan banyak anak repot, angkat tangan. Banyak anak nggak bisa ngopeni, banyak anak angel golek duit, banyak anak akeh ragateng. Ada nggak bu? Yang hadir enggak? Ada nggak yang pikiran kayak gitu? Ada. Oh, nggak hadir ya, absen. Bapak ibu anak-anak semuanya, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap anak itu membawa keberkahan, dan anak itu nggak bisa disamakan dengan duit. Anak nggak bisa disamakan dengan harta ya. Bahkan anak ini yang nanti masya Allah sampai membawa kita kepada akhirat. Nah subhanallah, pada waktu itu Halimah ketakutan, anaknya manggil teriak-teriak, ibu, bu. Iya nak, kenapa bu? Muhammad dibawa bu, Muhammad dibawa sama orang pakai baju putih. Siapa dia? Ternyata Rasulullah Muhammad dibawa sama malaikat, lalu direbahkan, lalu dibedah, diambil bagian hatinya, dibersihkan, dicuci lagi.
Artinya apa? Kejadian ini di antara usia 0 sampai 5 tahun penting bagi kita. Mendidik anak-anak di usia ini adalah yang paling penting, mendidik hatinya, mendidik perilakunya, mendidik adabnya, mendidik akhlaknya. Bukan kebalik. Hari ini para orang tua berlomba di usia 0 sampai 5 tahun dikhususkan matematika, dikhususkan bahasa Inggris, dikhususkan yang lain-lain. Padahal di waktu-waktu usia ini Rasulullah dididik agar hatinya itu baik. Hafalan tidak usah dulu banyak-banyak hafalan, ya, ajarkan anak-anak semampunya, tapi yang lebih utama ajarkan tentang pribadinya. Lalu subhanallah, semasa di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya. Begitu pulang, nak, Muhammad, ayo kita pulang, nak. Kemarin ibu sudah mengajakmu ke makam ayahmu. Itu ayahmu, nak. Ibu ingin kau banggakan ayahmu, nak. Kau menjadi orang yang terpuji seperti namamu, nak. Begitu pulang di kota Abwa, Aminah jatuh sakit. Lalu Aminah, ada Rasulullah yang masih kecil. Aminah, Muhammad, ibu gak kuat, ibu gak kuat, ibu gak kuat. Bu, gak kuat sama siapa, Bu? Sama bapak, sama anak-anak? Bapak, ya Allah, jujur banget ya. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Aminah ternyata wafat dan Rasulullah Nabi kita menjadi seorang yang yatim piatu. Lalu diasuh sama kakeknya. Muhammad, sini nak, ayo bareng kakek kita ke Darun Nadwah. Ayo, diantar sama kakeknya. Rasulullah Muhammad ikut bersama kakeknya. Dan suatu ketika Abdul Muthalib melarang, dengarkan, aku Abdul Muthalib, siapa yang duduk di tempatku ini maka tidak boleh kecuali cucuku Muhammad, karena ia besok akan menjadi orang yang besar. Subhanallah, ketika itu Rasulullah usia 6 tahun duduk meniru simbahnya, ya, menirukan gaya simbahnya, memimpin kaumnya, menyelesaikan urusan umat. Lalu ditegur sama orang-orang Quraisy, Muhammad, jangan di situ, itu tempat kakekmu Abdul Muthalib. Lalu sang kakek mendengar, ya, ada cucunya dimarahin. Abdul Muthalib marah banget sama orang yang negur tadi. Siapa yang hadir? Simbah-simbah. Siapa yang punya wayah? Cucu. Masya Allah, yang namanya simbah pasti sayang cucu, ya. Alhamdulillah. Maka di usia 8 tahun Rasulullah ditinggalkan kakeknya, maka diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan Rasulullah mandiri, dia malu, beliau malu kalau menyusahkan pamannya. Sudah Muhammad, makanlah dulu, kau sudah
capek membantu bibi. Makanlah dulu nak, itu bibi udah selesai masaknya. Rasulullah tidak mau makan sebelum sama dengan saudara-saudara anak-anak dari Abu Thalib dan siapa? Ibu-ibu kasih door prize. Anak-anak, siapa yang tahu nama istrinya Abu Thalib? Bu Abu Thalib, pinter ya. Ya enggak, bukan itu ya. Siapa yang tahu istrinya Abu Thalib apa namanya? Siapa? Siapa yang tahu? Hah? Aminah. Aminah itu ibunya Rasul sayang. Siapa yang tahu istrinya Abu Thalib? Halimah. Bukan sayang, Halimah ibu susunya. Fatimah, sini sayang. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini pasti di pondok diajarin ya. Masya Allah. Ini ya, ini bayi ya. Nangning, nangning deng, nangning, nangning deng, nangning. Namanya siapa? Raffi. Raffi. Ini hadiah buat Mas Raffi, bilang apa? Terima kasih. Balikin. Kenapa Kak Ari ambil lagi? Kalau anak Islam dapat rezeki, yang paling utama, yang paling pertama diucapkan sebelum terima kasih apa? Alhamdulillah. Betul sekali, karena semuanya dari Allah. Ini Mas, bilang apa? Terima kasih. Balikin. Yang pertama, ini Mas, bilang apa? Alhamdulillah. Terus, Terima kasih. terus, terus kembali ke alamnya. Kembali ke sana ya, Masya Allah. Nah, subhanallah, Rasulullah mandiri ya, mandiri. Ngapunten Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang mohon maaf usia 7, 8, 9, 10 tahun mandiri napa mboten? Mandiri napa mboten? Tuh bagus, memang santri Magetan TOP BGTS. Apa itu? Top banget gitu ya. Nah, Masya Allah, ada seorang pendeta melihat dari menara. Lihat, aku melihat awan-awan itu menaungi pemuda itu. Siapa dia? Pelayan. Undang kabilah itu masuk ke dalam tempat ibadah kita. Kita berikan makanan kepada mereka. Lalu Abu Thalib bersama kabilahnya yang lagi bersama Rasulullah, umur 12 tahun ya. Ibu lupa ya? Iya gitu ya. Ibu-ibu, bapak, gitu ya. Bapak, subhanallah. Masya Allah ya, pendeta itu lalu bertemu dengan Rasulullah Muhammad ya. Anak 12 tahun mestinya sudah diajak untuk keluar dari rumahnya ya, enggak di rumah saja ya. Anak-anak sudah dikenalkan untuk masuk ke pondok ya, ke pondok ya. Nah, ini ibrahnya. Lalu pendeta itu mengucapkan seperti ini, siapa namamu? Aku ingin bertanya denganmu wahai pemuda. Rasulullah menjawab, Muhammad. Lalu aku ingin bertanya, demi Lata, Uzza dan Mana. Wajah Rasulullah merah, nggak suka. Lalu Rasulullah mengatakan, aku nggak suka Tuhan mengucapkan nama-nama itu. Siapa yang tahu? Tadi Kak Ari menyebutkan Lata, Uzza, Mana. Siapakah nama itu? Iya, sini Mas.
Ya kamu mas, ya. Iya, masya Allah. Ini mas, sini, masya Allah, berhala betul ya. Yuk, namanya siapa? Ramadan. Oh, sekarang kan masih bulan Rabiul Awal. Kamu mau di bulan Ramadan? Oke. Oke, sekarang masih Rabiul Awal. Kamu namanya siapa? Muhammad Zikran Alfi Ramadan. Oh, maksudnya namanya itu. Iya. Tadi siapa? Lata Uzza Mana itu siapa? Berhala. Berhala. Kenapa Rasulullah nggak suka pendeta itu menyebut itu? Karena agama Nabi Muhammad Islam. Masya Allah ya. Karena sejak kecil Allah sudah bimbing Rasulullah bertauhid kepada Allah. Ini Mas Ramadan, pura-puranya ambil ya. Kak Ari pura-puranya naik pesawat. Capek banget ya. Boleh nggak ngasih kayak gitu? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kak Ari minta maaf ya mas. Kak Ari minta maaf. Terus Kak Ari turun pakai helikopter. Ramadan, tunggu Kak Ari ya. Kak Ari mau mendarat dulu. Minggir. Nanti kita baling-baling. Minggir. 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 Jauh. Terus Kak Ari turun minta maaf dan memberikan dengan yang terbaik, datang langsung memberikan. Bilang apa mas? Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, silahkan. Yuk kita lewat Siratal Mustaqim ya. Nah, Masya Allah. Tapi ketika berhala itu menyebutkan dengan nama Allah, ya, karena berhala ini beragama Nasrani ya. Rasulullah senang dan Masya Allah ya, sejak dulu ada orang-orang kaum yang benci dengan Rasulullah. Dan Masya Allah, siapa yang sayang dengan Rasulullah? Siapa yang cinta dengan Rasulullah? Mas, kamu nggak angkat tangan? Kamu sayang sama setan? Kok nggak angkat tangan? Siapa yang sayang Rasulullah bilang sayang. Siapa yang cinta Rasulullah bilang sayang. Siapa yang sayang Rasul, siapa yang cinta Rasul, siapa yang pingin dekat Rasul bilang sayang. Siapa nama nabimu yang mulia? Siapa nabimu yang kau rindu? Nabi yang bijaksana, jujur dan baik hati. Siapa yang pingin ketemu Nabi? Siapa yang pingin bermimpi Nabi? Siapa yang pingin ziarah ke makam Nabi? Nggak angkat tangan. Nggak pingin ya Pak? Nggak pingin? Oh ya sudah, kan udah pernah katanya ya. Nah, Masya Allah, Rasulullah 23 tahun diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya sangat cinta sekali. Dan siapa yang mencintai Rasulullah pasti akan selamat. Siapa yang mengikuti Rasulullah pasti akan selamat. Siapa yang membela Rasulullah pasti akan selamat. Maka Masya Allah, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah ini sangat besar sekali. Suatu ketika sahabat Abu Bakar setelah 3 tahun dakwah sendiri tidak boleh dibuka, maka diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Sahabat Abu Bakar menyampaikan Al-Quran. Wahai orang-orang Quraisy, dengarkan Al-Quran, dengarkan aku membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Belum selesai, hajar, pukul, tendang, banting, bunuh.
Abu Bakar, lebam-lebam wajahnya, dipukulin badannya, dia pingsan. Setelah berjam-jam, begitu matanya mulai kebuka, mulai sadar. Hadirin, ketika mata Abu Bakar terbuka, Abu Bakar mencari-cari orang di sekitarnya. Siapa yang dicari beliau? Rasulullah. Demikian juga seorang Umar bin Khattab. Mana Muhammad? Mana? Aku Umar, aku yang akan menebaskan pedang ini kepadanya. Umar, jangan kau ke Muhammad. Lihat adikmu Fatimah, dia telah mengikuti ajaran Muhammad. Apa? Benarkah? Ternyata subhanallah, begitu membaca, setelah bersuci, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Toha, bergetar, lalu muncul kecintaan, kerinduan. Di mana? Di mana Muhammad? Antar aku kepada Muhammad. Aku akan memeluknya. Aku akan bersahadat di depannya. Adikku, aku mencintai Muhammad. Subhanallah. Sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Bilal bin Rabah, seluruh sahabat-sahabat mencintai Rasulullah. Bapak Ibu, siapa yang sayang sama Rasulullah? Siapa yang pingin mimpi ketemu Rasulullah? Siapa yang pingin cium pipi Rasulullah? Siapa yang pingin peluk Rasulullah? Yuk kita berselawat bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu. Lebih semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah tiada, padahal kita yang dirindukan dicinta oleh Rasulullah. Bahkan besok Rasulullah bersama kita menggandeng tangan kita, karena sebelum umat-umat yang lain masuk ke surga, yang paling pertama masuk surga adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan Masya Allah, Rasulullah bersujud kepada Allah, memberikan syafaatnya kepada umat-umatnya yang mencintai beliau. Karena apa? Siapa yang mencintai beliau, maka besok akan diberikan syafaat beliau yang akan menyelamatkan kita di hari akhir. Ngeri sekali hari akhir. Lalu dibangkitkan di padang mahsyar, diberi tangan kanan buku amal kebaikan, tangan kiri keburukan, lalu disuruh lewat siratal mustaqim. Malaikat, aku gak mau lewat malaikat. Aku takut sekali malaikat. Dipaksa oleh malaikat, jalan iya malaikat. Mama tolong aku mama. Papa tolong aku. Panas sekali. Subhanallah. Nanti di hari akhir, para penjina, para perampok, para pemabuk, para yang berbuat maksiat itu gigit jari. Dalam surat Al-Furqan ayat 27-29, mereka gigit jari menyesal bukan karena melakukan perbuatan maksiat, tapi menyesal karena tidak mencintai, mengikuti
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sahabat Bilal bin Rabah tidak kuasa tinggal di Madinah karena setiap sudut Madinah teringat wajah beliau. Lalu sahabat Bilal pergi meninggalkan Madinah. Sahabat Bilal bermimpi bertemu Rasulullah. Tidakkah engkau rindu kepadaku wahai Bilal? Baik ya Rasulullah, aku akan berziarah ke makammu. Begitu mengetahui Bilal yang sekian lama tidak kunjung datang, suara azannya tidak terdengar, maka kedatangan Bilal di kota Madinah menjadi hadiah bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat. Bilal datang, Bilal datang, Bilal datang, Bilal sahabat Nabi, azanlah kami rindu azanmu wahai Bilal. Akhirnya sahabat Bilal dibujuk oleh keluarga Nabi, Bilal azan. Mereka semua menanti azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Bilal. Ayo kita ke masjid, ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Makin banyak, kami rindu Bilal. Sudah kami dengar azanmu. Semua makin banyak. Hadirin sekalian, apa yang terjadi? Diceritakan Bilal ketika melanjutkan kalimat azan, asyhadu an asyhadu annahu para sahabat terdiam. Kenapa Bilal terdiam? Ada apa? Kami tidak mendengar suara Bilal. Kami mendengar tangisan Bilal. Asyhadu annahu. Bilal tersungkur. Asyhadu anna. Bilal menangis karena lisannya mengucapkan kata Muhammad, seorang manusia yang ia cintai, yang sangat ia cintai, yang ia ingin bela sampai mati. Bapak Ibu, sudah sering mendengar azan? Apakah langsung memenuhi panggilan azan? Engkau si akeh urusan, masakan rong mateng, urung rampung gawean. Begitu didengarkan kata Muhammad, tidak berimbas mengefek kepada hati kita, berarti tanda-tanda kita masih belum mencintai beliau dengan kesungguhan. Jamaah sekalian, semoga di bulan Rabiul Awal tahun ini, dengan gerakan infak beras ini, dengan pasukan amal soleh ini, kita bareng-bareng mencintai Nabi dengan beramal soleh, mendukung program ini sampai nanti insya Allah Allah ijabah, Allah sampaikan kita sebelum azal kita, Allah mimpikan kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Amin Allahumma. Allah juga berikan syafaat Nabi kepada kita, dan Allah juga karuniakan kepada anak-anak kita sebagai penerus dari ajaran-ajaran Nabi. Amin Allahumma amin. Mekatan para jamaah Kak Ari senang sekali sampai di Magetan, suasana yang Masya Allah ya, bahagia sekali. Semoga insya Allah dari kisah ini
yang sedikit ini ya, semoga insya Allah di bulan Rabiul Awal ini ayo sempatkan, ayo luangkan, ajarkan anak-anak tentang Nabi. Kita buka kembali kisah sirahnya agar kita semakin mencintai Nabi. Sanggup napa mboten? Sanggup napa mboten? Insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga insya Allah menjadi teladan bagi kita sifat-sifat pribadi Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dari diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Semoga bermanfaat. Semoga insya Allah bisa diambil manfaat. Dan Kak Ari tutup dengan pantun. Nggak cuma Ibu Lurah aja yang bikin pantun ya. Bu Lurah gila sih ya, Masya Allah, heboh banget memang Magetan ini ya. Kok baru sungguh-sungguh terjadi ya. Selama Kak Ari dakwah kemana-mana ada lurah MC, subhanallah. Baru seumur-umur ini ternyata memang lurahnya pasukan amal soleh. Maka pantas ya, jabatan nggak ada pengaruhnya dibanding dengan kemuliaan beramal saleh. Kalau ada sumur di ladang, yang cakep sinten? Kak Ari. Pak dan Ramil no sama Pak Kapolsek yang cakep ya. Kalau ada sumur di ladang, mandi jangan di ladang, saru kelihatan. Mandi tetap di kamar mandi ya. Kalau ada umur panjang, semoga Kak Ari bisa ke Magetan lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.